kemudian menjadi harapan, keluhan masyarakat Bekasi, atau mungkin juga masyarakat Bekasi yang sesungguhnya dia cinta dengan Kota Bekasi. Jadi kita berpikirnya positif. Oleh karena itu dengan kondisi ini tentu kita berupaya ingin melakukan perubahan, perbaikan, ya, sehingga diharapkan stigma itu dengan sendirinya hilang. Assalamualaikum Ada Lovers, selamat datang di podcastnya Ada Parlamentaria, tempat kita membahas isu-isu penting dan juga menarik. Pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana perkembangan infrastruktur Kota Bekasi dan bagaimana saja ya caranya kita untuk mengatasi stigma Bekasi planet lain yang seringkali terdengar negatif. Tentu saya Resi Maulida akan menemani sahabat Ada Lovers sekalian dalam diskusi hal ini dengan mengundang tamu istimewa yaitu Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Saiful Daulah. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Sepertinya agendanya lumayan padat ya di awal bulan nih Bang Haji. Padat, bukan di awal bulan. Oke, nah. Bisa transisi akhir jabatan. Oh, tapi harus dimaksimalkan lah kira-kira gitu ya Bang Haji ya. Oke, Bang Haji, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di podcastnya Ada Parlamentari kali ini. Ngomongin stigma planet Bekasi nih, Bang Haji mungkin pernah dengar kan Bekasi planet lain gitu kan. Stigma ini seringkali diasosiasikan Bang Haji dan sahabat Lovers sebagai hal-hal negatif ya. Seperti kemacetan di Bekasi, banjir di Bekasi, masalah-masalah infrastruktur lainnya. Bagaimana sih pandangan Bang Haji tentang stigma ini? Ya, memang stigma ini luar biasa ya. Kalau tidak salah sekitar 2 tahun yang lalu ya. Ya boleh jadi mungkin stigma ini muncul karena merasa ya ada warga atau masyarakat Bekasi atau juga mungkin tetangga memandang bahwa Bekasi ini suasana panas. Ya. Terlebih macet, kemudian ditambah lagi dengan banjir. Betul. Ya. Dan suasana itu menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa. Hingga seolah-olah mereka memandang bahwa kayaknya saya tinggal di planet lain, gitu. Padahal sekarang udah tinggal di Bekasi, gitu ya. Nah, sesungguhnya ini sindiran bagi penyelenggara pemerintah Kota Bekasi. Apa yang kemudian menjadi harapan, keluhan masyarakat Bekasi, atau mungkin juga masyarakat Bekasi yang sesungguhnya dia cinta dengan Kota Bekasi. Jadi kita berpikirnya positif. Oleh karena itu dengan kondisi ini tentu kita berupaya ingin melakukan perubahan, perbaikan, ya, sehingga diharapkan stigma itu dengan sendirinya hilang. Karena stigma itu harus dibalas bukan membangun sebuah narasi dan argumentasi. Tapi stigma itu harus dibuktikan dengan program, rencana kegiatan pembangunan yang ada di Bekasi. Bukti nyata lah ya kira-kira gitu Bang Haji ya. Oke, Bang Haji bisa dijelasin nggak sih lebih lanjut mengenai upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Oke, yang pertama mungkin kaitan masalah banjir ya. Karena ini senantiasa menjadi langganan dan memang kalau dilihat dari kondisi tanah di Bekasi memang potensi itu sangat besar. Namun demikian kita tidak berpangku tangan pasrah dengan struktur geologi Kota Bekasi. Oleh karena itu kita melakukan beberapa upaya. Yang pertama tentu upaya yang harus dibangun terkait dengan kebijakan, regulasi, karena inilah yang kemudian menjadi cikal bakal proses pembangunan dalam rangka mengatasi menanggulangi banjir, supaya terarah, terukur, ya. Nah itulah kemudian DPRD Kota Bekasi sampai sekarang sudah punya namanya Perda Sistem Drainase. Ya. Dengan perda ini diharapkan
ada satu upaya proses penanggulangan yang secara utuh ya, terintegrasi, sehingga bukan tambal sulam, bukan memindahkan dari satu wilayah ke wilayah yang banjir. Betul, ini betul. kita hindari. Oleh karena itu kita buat, kemudian nanti akan dibuat dengan perwalnya tentang sistem drainase kota gitu ya, baik dari skala kota, kemudian skala kelurahan sampai skala lingkungan, sehingga sistem itu kemudian akan memberikan satu benang merah ya dari hilir sampai ujungnya ya, pada hulu ya, sehingga diharapkan air itu kemudian mampu dikelola, mampu dikendalikan. Ya. Bukan kemudian ketika air tidak mampu dikendalikan, airnya ya namanya air karena akan mengalir ke daerah yang lebih rendah sehingga itu banjir. Nah itulah kemudian kita lakukan itu. Nah di antaranya kemudian program konkret yang memang selama ini sudah kita bangun kaitan dengan polder ya. Polder yang ada di Kota Bekasi memang sesungguhnya belum cukup. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi keterbatasan lahan yang akan kita bebaskan. Bukan kita tidak punya anggaran, karena terbatas. Terkadang warga yang agak keberatan wilayahnya jadikan polder. Padahal hasil kajiannya itu sesungguhnya daerah itu misalnya sudah pas. Tapi kemudian ada penolakan untuknya. Apalagi dengan harga yang tanah cukup mahal, otomatis kan kita harus juga menghitung ya. Karena tidak boleh kemudian DPRD atau wali kota menyepakati membeli suatu lahan yang untuk polder yang ternyata anggarannya tidak sesuai dengan NJOP yang ada. Nah, itu yang menjadi kendala ya. Namun demikian ada beberapa hal yang pada akhirnya kita akan tetap lakukan upaya-upaya itu, yang termasuk juga ada sumber resapan gitu ya. Iya. Dan untuk menanggulangi banjir lah ya. Oke. Gitu. Bekasi itu dijuluki planet lain bukan hanya karena banjir ya. Tadi kita sempat ngobrolin banjir. Nah, berbagai kemacetan misalnya di 3 jalan utama Bekasi yang menghubungkan Jakarta dan Bekasi ada di Jalan Sultan Agung, Jalan Gusti Ngurah Rai, dan Jalan Raya Kalimalang. Bagaimana Bang Haji menanggapi permasalahan kemacetan yang ada di Bekasi? Oke, tentu ini tidak terlepas ya karena ini lintas wilayah, karena ada istilahnya jalan provinsi dan juga jalan pusat ya. Oleh karena itu kita akan tetap melakukan koordinasi ya, pemerintah provinsi maupun Jawa Barat maupun DKI ya, supaya ada titik temu ya, karena apalagi bebannya cukup luar biasa ya. Dan volumenya itu kan memang rata-rata warga mengkonsumsi, masyarakat yang lebih banyak kemudian bekerja di luar Bekasi. Namun alhamdulillah kita sudah punya LRT. Dengan ini juga sangat signifikan yang memberikan sebuah upaya mengurangi volume kendaraan. Karena kan faktanya kemacetan itu memang pertama infrastruktur jalan yang terbatas. Kemudian yang kedua volume kendaraannya cukup meningkat ya, luar biasa, artinya tidak signifikan. Nah, dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat gitu ya, dalam rangka tadi ya ada kereta api ya, itu sangat membantu sekali. Sehingga saya melihat banyak warga yang selama ini mungkin menggunakan transportasi pribadi, kemudian dia mengalih kepada transportasi umum. Nah inilah yang kemudian kita juga terus bekerja sama, sehingga bagaimana kemudian persiapan infrastruktur ya dalam hal mungkin mampu mewujudkan sarana yang berkaitan dengan transportasi umum. Tidak cukup banyak, karena ini sesungguhnya menjadi sebuah solusi. Dan ini akan menjadi PR, dan bahkan sesungguhnya kita sudah punya BUMD yang fokus ya berkaitan dengan pembangunan fasilitas tadi mobil yang bis yang sesungguhnya juga menjadi bagian sarana untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Bekasi, ya, para pelajar ya, sehingga mereka tidak menggunakan fasilitas yang mungkin diantar oleh orang tuanya atau menggunakan motor kan. Luar biasa, motor juga menjadi bagian juga instrumen yang bisa menambah kemacetan ya. Iya betul. Di jumlah volume motor luar biasa.
Karena kemacetan juga kan bisa buat cuaca semakin panas ya Bang Haji ya. Apalagi hari ini Bekasi sampai 37 derajat Celcius lebih, bahkan bisa itu kan. Nah, ditambah di Bekasi juga Bang Haji sulit menemukan ruang terbuka hijau atau RTH. Bagaimana tanggapan Bang Haji? Ya, memang ini juga salah satu PR Bekasi ya. Di dalam RPJMD juga sudah menjadi permasalahan. Ke depan otomatis kita harus membuka ruang terbuka hijau ya, sehingga ya kuncinya yang pertama ya tinggal bagaimana yang pertama berkaitan dengan lahan-lahan yang tidak produktif ya, kemudian punya milik masyarakat ya, baik perorangan ataupun perusahaan, mungkin kita harus bangun kerjasama. Oke, difungsikan ya? Difungsikan. Artinya ketika memang ruang itu dia harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau. Iya. Kemudian ada menjadi taman-taman gitu ya. Dan sesungguhnya ini juga menjadi salah satu tujuan agar Bekasi ya menjadi kota yang diimpikan. Iya. Masyarakat yang tinggal di Bekasi merasa nyaman dan aman. Betul. Nah, sehingga perlu ruang terbuka hijau dan juga taman-taman kota yang harus diperbanyak. Iya, saya pikir di trotoar di pinggir-pinggir jalan itu juga perlu dibangun tuh, Bang Haji, biar adem gitu kesannya kan. Dan satu hal memang yang masih menjadi PR yaitu yang disebut dengan pedestrian dari trotoar. Iya. Trotoar pedestrian memang sesungguhnya di jalan-jalan protokol itu harus betul-betul ada pedestrian. Kenapa? Karena itu hak pejalan kaki dan ini masih menjadi PR. Nah ini juga masih PR banget ya karena belum rasa-rasanya kita ada di Bekasi. Oke. Kita tinggal tunggu saja nanti wali kota terpilih. Waduh. 2004-2009, nah insya Allah nanti. Apakah ada perubahan gitu kira-kira ya Bang Haji ya? Kira-kira sampai ada perubahan. Oke. Nah, ini tanggung jawab kita semua lah pemirsa, sahabat ada lovers gitu ya. Kira-kira apakah Bekasi ke depan bisa lebih baik dengan pemimpin yang lebih baik atau seperti apa gitu kata Bang Haji ya. Oke Bang Haji, ngomongin Bekasi kan sekarang sudah cukup maju lah hari ini kota Bekasi ya kan. Bisa diceritakan nggak sih proyek infrastruktur yang apa saja yang saat ini sedang berjalan atau sudah selesai? Yang sedang berjalan sesungguhnya bagian upaya ingin memberikan hak pokok ya dalam kaitan infrastruktur pengadaan air bersih. Nah ini sedang berjalan karena juga ada bantuan dari pemerintah pusat agar warga Bekasi itu dalam kaitan dengan adanya air bersih itu bisa terjamin, sehingga kita bisa lihat nampaknya mulai banyak kemacetan ya, khususnya di jalan raya Nur Ali Kalimalang ya kan? Karena sekarang sedang dipasang pipa-pipa besar, jadi pipa-pipa yang sekarang ini sedang dibangun gitu ditanam, sesungguhnya nanti pipa untuk menyalurkan air, mengambil air dari Jatiluhur. Jatiluhur, sehingga diharapkan masyarakat Kota Bekasi tidak kekurangan air bersih. Karena ketika hanya mengandalkan Kali Bekasi sesungguhnya terbatas sekali ya, dengan jumlah penduduk ya sekarang sudah 2,5 juta, 2,8 gitu ya. Dan nanti akan tambah gitu. Otomatis masyarakat pemerintah Bekasi punya tanggung jawab karena sekali lagi kebutuhan air dan kebutuhan pokok. Itu ya infrastruktur yang sesungguhnya ini lebih kepada kebutuhan primer. Ini artinya sedang berjalan, pembangunan pipa ini sedang berjalan. Ya, masuk juga kemudian perluasan ke beberapa wilayah, khususnya di daerah Pondok Gede ya, dan sekitarnya itu sudah dilakukan oleh BUMD ya, Tirta Patriot yang memang punya kita sendiri ya. Iya. Nah, ini yang sangat signifikan. Yang sudah selesai apa pembangunan infrastruktur Bang Haji, ada nggak? Ya kalau punya selesai mungkin diantaranya puskesmas gitu ya. Kemudian juga ada underpass ya. Iya, yang ini memberikan sebuah dampak dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan karena itu merupakan kebutuhan dasar yang harus diwujudkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Oke, menarik sekali nih ya. Sahabat-sahabat ada lovers, sebelum kita lanjut obrolannya, yang belum subscribe wajib banget subscribe. Channel YouTube-nya ada Furusin Official dan bisa kunjungi semua situs medianya ada Furusin Official. Oke, Bang Haji. Tadi kan di awal kita ngomongin transportasi umum ya Bang Haji, sempat ya bagaimana ada peningkatan transportasi umum, fasilitas transportasi umum untuk anak sekolah dan lain sebagainya tadi. Nah, sebetulnya bagaimana sih dengan inisiatif dalam meningkatkan transportasi umum dari pemerintah sendiri?
Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita kemudian ada kerjasama ya baik dengan pemerintah DKI, ada Jakarta ya. Iya, Yang betul. kemudian hubungan antara Bekasi dengan Jakarta. Kemudian tadi kan dikaitkan juga LRT. Itu dari Bekasi ke Jakarta dengan beberapa stasiun-stasiun lintasan ya, yang ada di antaranya yang ada di Jati Bening dan sekitarnya. Ini kan memberikan sebuah dampak yang signifikan Ya, sehingga agar warga masyarakat Bekasi tidak menggunakan sarana pribadi untuk bekerja atau juga mungkin mereka ketika ingin melaksanakan aktivitas ke luar Bekasi. Nah ini yang kemudian kita upayakan sekali lagi, termasuk seluruh ke depan harus menertibkan angkutan umum, angkot-angkot yang sesungguhnya ini juga masih menjadi PR. ya benar-benar. Karena kadang juga warga melihat ya kan angkot kemudian berhenti sembarangan, bahasa ngetem gitu nyari penumpang. Nah sesungguhnya kalau kita belajar dari DKI itu luar biasa. Artinya ini juga perlu sinergitas dari dinas perhubungan lah ya, Bang Haji. Ya, jadi sesungguhnya kita belajar dari DKI bagaimana istilahnya proses transportasi itu berjalan dengan lancar, kemudian seluruh stakeholder yang ada, yang kemudian pengusaha-pengusaha angkutan umum itu dibangun mitra kerja oleh pemerintah, seharusnya sebagai DKI, akhirnya mereka merasa nyaman. Ya. Artinya memang tadi perlu juga komunikasi dengan beberapa pihak mengenai rute bus gitu ya, atau memperbaiki armada yang ada, dan juga pemerintah Kota Bekasi sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat, sahabat developers, untuk mengintegrasikan Bekasi dalam jaringan transportasi massal Jabodetabek, termasuk tadi ada LRT dan juga MRT yang disampaikan oleh Bang Haji. Keren banget ini ya. Oke, selanjutnya ngomongin stigma yang tadi kita sampaikan ya Bang Haji ya. Menurut Bang Haji, seberapa penting sih peran masyarakat dalam upaya menghapus stigma Bekasi planet lain dan mendukung pembangunan di Bekasi? Iya, otomatis ya. Kita sebenarnya juga sudah punya peraturan daerah bagaimana peran serta masyarakat dalam keterlibatan masyarakat dalam menyusun program pembangunan Kota Bekasi. Keterlibatan masyarakat ini sangat penting karena pemerintah tanpa masyarakat tentu tidak akan bisa jalan. Oke. Ya. Oleh karena itu peran masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk juga mereka harus berupaya ya mampu membangun stigma yang positif bagi Kota Bekasi. Dengan harapan mereka juga menjadi juru bicara lah bahasanya. Karena ketika mereka menjadi juru bicara gitu ya, Aktornya langsung lah ya. Artinya dia nanti bisa menjadi duta juga gitu ya, dan kemudian bisa menyampaikan dimanapun mereka sehingga kelihatannya bukan komunikasi, oh sekarang enak, nyaman. Katanya panas, enggak gitu kan. Ya kalau panas wajar lah sesuai dengan iklim yang ada kan gitu kan. Iya. Kemacetan gimana? Alhamdulillah sudah teratur gitu karena ada pembangunan. Lebih mudah karena transportasi umum gitu kira-kira gitu ya. Iya, artinya itulah diharapkan semua warga Bekasi yang kemudian tinggal dan merasakan menikmati suasana Bekasi, dia juga harus menjadi corong Ya. untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar Bekasi. Oke, menarik sekali nih. Artinya sahabat Adi Lovers sangat dibutuhkan sekali nih untuk menghapus stigmanya Bekasi planet lain. Kalau nanya tadi tuh jawabannya sudah di-spill ya sama Bang Haji. Bekasi panas banget? Enggak, emang cuacanya aja yang panas, bukan Bekasi doang gitu. Kira-kira Bang Haji ya. Macet? Enggak kok, ada MRT, ada LRT cepat gitu-gitu ya Bang Haji ya. Oke, terakhir Bang Haji, apa sih harapan Bang Haji untuk masa depan Bekasi? Oke, masyarakat Bekasi ya, masa depannya tentu diharapkan menjadi Kota Bekasi yang modern. Modern dalam artian infrastruktur, yaitu harus betul-betul melengkapi ya kaitan dengan kemajuan teknologi. Sehingga ketika orang berbicara ingin melakukan transaksi, tentu dengan dirinya mudah, ya kan? Begitu juga ketika dia sebagai wajib pajak, ketika ingin bayar pajak itu mudah. Ya kan, sehingga ini juga diharapkan akan menjadi nilai yang positif dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan daerah. Jadi nggak ada lagi sebuah transaksi langsung gitu ya, tapi ya sudah transaksinya dia dengan barcode yang ada
Ya, ketika dia ingin bayar pajak, dia bayar instruksi itu clear. Ya, termasuk juga pelayanan. Ya, ketika infrastruktur dengan teknologi IT yang maju, kebutuhan tinggal aja bisa saya butuh surat kelahiran, dah. Oh, digital semua ya. Oke. Iya, itu yang diharapkan. Kita kan ke depan mau ke sana kan. Ya namanya kota modern kan. Iya. Ya, termasuk infrastrukturnya juga sama gitu ya. Ya, termasuk sekarang yang masih menjadi PR hak pejalan kaki, ya termasuk disabilitas. Ini ke depan harus diupayakan ya, karena di beberapa daerah ketika saya mau kunjungan itu sudah ada semuanya. Oke. Ya, PR-nya adalah bagaimana kita wujudkan menjadi Bekasi sebagai kota modern. Nah, inilah PR bersama. Sehingga dalam impian saya itu kita harus menjadikan Bekasi sebagai salah satu miniatur kota Indonesia yang akan menjadi pusat wisata internasional. Luar biasa sekali ya. Harapannya sangat besar, cita-citanya juga sangat besar. Tentu ini tidak akan terrealisasi sahabat Lovers tanpa partisipasi dan kolaborasi dari seluruh masyarakat Kota Bekasi ya. Bekasi yang modern dan juga kota wisata yang go internasional. Kira-kira itu Bang Haji ya. Keren banget, semoga ini tercapai. Apalagi kita bentar lagi nih mau menuju pilkada ya. Artinya ada perubahan besar-besaran untuk Bekasi. Nah inilah, semua perubahan ini ada di tangan kita semua sahabat Lovers, luar biasa. Bang Haji terima kasih. Udah ngobrol-ngobrol singkat di Ada Parlamentaria. Sukses selalu, sehat selalu untuk Bang Haji. Oke. Sahabat Lovers, demikianlah episode kali ini ngobrolin mengenai infrastruktur dan bagaimana menghapus stigma Bekasi planet lain bersama Ketua DPRD Kota Bekasi. Dan tentunya saya mengajak kepada seluruh sahabat Lovers untuk terus mengikuti program-program terbaiknya Ada Parlamentaria di podcastnya, di YouTube-nya Ada Production Official. Saya Resi Maulida, sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat untuk Bekasi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.